Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ibu, rencananya Ibu besok mau mempraktekkan coaching dengan model kita ya. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya kan? Iya, betul Pak. Praktek coaching modul Delta. Nah, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih Bu. Besok saya mau tahu dari Ibu selaku coach nih. Kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua yaitu mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching itu sendiri. Oke, oh begitu Bu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri nantinya. Selanjutnya nih Bu ya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Kompetensi yang ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi yang saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching tentunya. Bagus sekali Ibu, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Nah, lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih kira-kira apa? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baiklah, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Iya, amin. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu di ruang kolaborasi yang kedua ini ya Pak Sandi ya. Setelah kemarin kita sudah berbincang-bincang gitu, sama-sama membagi pengalaman dan sekarang kebetulan cuacanya didukung dengan hujan angin. Baik, langsung saja Pak Sandi. Ya Ibu. Untuk malam Enggak. Untuk malam ini apa nih yang akan kita bicarakan? Baik Ibu Retno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ruang virtual ini alhamdulillah saya merasa ada hal yang ingin diceritakan, berbagi informasi dan pengalaman dan lain hal. Saya mengalami semacam unek-unek ya Ibu ya. Iya, Unek-unek ya di lingkungan sekolah sih, itu di lingkungan tempat saya bekerja. Jadi masalahnya adalah saya sering memperhatikan sekarang ini kan di Kabupaten Cirebon khususnya sedang digalakkan anak ini satu untuk membawa tempat makan minum sendiri ya Bu, dengan alasan supaya mengurangi penumpukan sampah plastik dan lain hal di sekolah. Nah, itu sudah sering dilakukan lewat sosialisasi di setiap hari Senin upacara. Akan tetapi sosialisasi setiap hari Senin setiap upacara ini belum ada dampak yang signifikan Bu, yang tampak yang timbul. Masih saja saya masih melihat penjaga sekolah sibuk ketika setelah pulang sekolah membersihkan halaman yang sebegitu luasnya. Terus masih melihat juga
sampah-sampah berserakan padahal di situ ada tempat sampah gitu. Jadi anak-anak ini masih dengan kebiasaannya sendiri-sendiri. Bahkan membawa tempat makan pun tidak. Katakan kalau misalkan dari satu kelas saja itu dirata-ratakan ada 20 siswa, 30 siswa, itu yang bawa paling 5 atau 7 orang. Sisanya tidak membawa dengan alasan lain-lain dan sebagainya yang mereka katakan apabila ditanya oleh guru. Nah, ini mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai tempat, baik di depan kelas, bahkan di sorogan meja, di dalam kelasnya pun sama, di tempat sampahnya pun numpuk. Jadi ini saya melihat penjaga sekolah ini kelelahan gitu. Padahal setiap hari Senin ada sosialisasi yang terus digalakkan oleh pembina upacara, jaga kebersihan dengan cara membawa tempat makan dan minum sendiri. Dan jangan lupa membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Namun lagi-lagi di setelah upacara sampai hari Sabtu berikutnya seperti itu gitu. Jadi seolah-olah anaknya tidak mendengar gitu loh, Bu. Jadi saya mesti bagaimana begitu. Nah, itulah salah satu ganjalan saya, Bu, sebenarnya sekolah tuh. Oh, sebenarnya berarti pembicaraan kita kali ini yaitu tentang menanggulangi sampah ya, yang benar-benar notabene itu adalah tantangan terbesar bangsa kita ini ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu gitu, dari wacana tersebut itu pihak sekolah sendiri itu sudah memberikan tindakan apa gitu awalnya gitu, atau hanya memberikan sekedar wacana saja gitu, atau ada langkah-langkah yang perlu dilakukan di awalnya gitu supaya anak-anak tuh mau gitu. Pertama sih yang saya melihat ya Bu, ketika untuk mengatasi masalah ini tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan lewat upacara ataupun oleh wali kelasnya. Itu yang saya melihat. Yang kedua, memang tempat sampah pun itu benar-benar diadakan satu kelas satu. Dicoba seperti itu tuh Bu. Satu kelas satu, bahkan wadah sampah itu tempat sampahnya itu juga dibagi dua, ada yang organik dan anorganik. Jadi anak pun diberitahu tentang sampah organik dan anorganik. Terus yang ketiga, si wali kelas ini diinstruksikan oleh pimpinan itu untuk memperketat kembali gerakan piket baik sebelum ataupun sesudah belajar itu Bu. Dan sebagian sudah diinventarisir, disediakan oleh sekolah tempat makan dan minum sendiri gitu. Itu yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kami saat ini, seperti itu. Berarti memang sekolah sih sudah memfasilitasi ya Pak ya terkait penanggulangan sampah ini. Betul. Walaupun belum semuanya siswa diberi ya Bu ya. Oh iya. Tapi di sisi lain adanya pemberian fasilitas tersebut ada nggak sih yang terlibat gitu, baik itu guru atau apanya gitu dengan aksi nyata langsungnya gitu? Alhamdulillah seperti sih ada Bu. Gitu. Ada nggak gitu Pak? Iya, ada yang saya rasakan sih, lihat ya, dan yang saya rasakan dan yang saya lihat ada. Jadi sekarang sih wali kelas ini benar-benar ekstra mengingatkan gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya mengingatkan, akan tetapi ritmenya tidak sebegitu masif tuh Bu. Tidak sebegitu mengingatkannya tuh benar-benar gitu. Kalau kemarin-kemarin kan mengingatkan, cuman temponya ritmenya santai gitu. Kalau sekarang mungkin karena memang melihat lingkungannya sudah sangat banyak sampah yang tidak tertib dibuangnya, jadi akhirnya mungkin si wali kelas juga sangat ketat gitu. Contoh piket juga dari pagi sudah ditongkrongin sama wali kelas. Jadi yang ada di jadwal piket pada hari itu benar-benar melaksanakan kegiatan piket tanpa terkecuali gitu. Kalau misalkan yang tidak hadir karena kesiangan, maka setelah belajarnya harus piket, jangan dulu pulang misalkan. Dan dia mendapatkan beban 2 kali, misalkan
udah sapu-sapu atau mengepel dan membuang sampah ke tempat sampah yang disediakan dari kelas ke tempat sampah itu dilakukan. Kalau biasanya kan sama penjaga sekolah ya Bu ya. Kalau yang tidak piket Iya. paginya tuh anak-anaknya tuh dikasih tenaga double, kerjaan double. Selain daripada sapu-sapu, memasukkan sampah ke tongnya, dari tong dialihkan ke bak sampah umum gitu yang ada di belakang sekolah gitu. Jadi seperti itu sih sekarang Bu yang sedang digalakan tuh. Oh, berarti sebenarnya pihak-pihak terkait seperti guru dan warga sekolah lainnya itu sudah memberikan pengawasan, sudah memberikan wacana, bimbingan, ya Pak ya. Namun Sudah Ibu. dirasa terlihat mungkin belum efektif gitu ya Pak ya. Iya Tapi Bu. sejauh langkah yang sudah ditempuh oleh pihak sekolah tersebut itu melihat ada perubahan nggak sih Pak sedikit atau gimana gitu Pak dari mulainya wacana tersebut terus melihat dari langkah-langkahnya sih sudah cukup bagus sih adanya keterlibatan warga sekolah ada perubahan nggak gitu kalaupun ada biasanya itu terlihatnya dalam 1 minggu itu terlihat bersihnya itu berapa hari gitu atau gimana Pak? Ya, yang pertama yang saya lihat yang sangat signifikan ini mulai ada perubahan pembiasaan khususnya di kelas atas sih Bu. Di kelas atas. Hmm, ya, ya. Akan tetapi kalau di kelas bawah semacam kelas 1 itu kan masih dibantu sama orang tua siswa ya Bu ya. Tapi kalau sudah kelas 2, kelas 3 kadang-kadang orang tuanya yang tidak ada ataupun ya sudah tidak ada orang tuanya yang mengantar. Jadi ya kurang begitu signifikan di kelas bawah ini gitu. Kalau di kelas atas anak kelas 4, 5, 6 memang sudah ada perubahan semenjak si wali kelas ini menerapkan yang tidak piket pagi hari maka harus double. Yang tidak piket hari itu karena misalkan tidak ada izin dan tidak ada alasan sakit hari haknya hari tersebut, maka besoknya ketika dia sekolah harus membantu temannya di hari itu yang piket. Jadi ada ada perubahan di kelas atas Ibu karena mungkin udah agak dewasa ya anak-anaknya gitu Ibu kalau kelas atas Ibu. Ya, Jadi ya. udah bisa diajak mengerti. Nah, kalau kelas bawah ini yang tidak ada orang tuanya kelas 2, kelas 3 kadang-kadang ketika tidak ada instruksi yang dari wali kelasnya yang yang ketat, ya anak-anaknya tetap lagi gitu kalau dari jajan dari luar lempar, masukkan ke kolong meja yang cepet-cepet aja gitu tuh. Itu sih Bu yang belum berubahnya di situ. Iya. Memang perbedaan dari segi pemikiran memang terlihat berbeda antara kelas tinggi dengan kelas rendah ya Pak ya. Betul Ibu. Nah, terkait hal tersebut tuh Pak, adakah langkah lain yang menurut Bapak lebih efektif gitu untuk menanggulangi hal tersebut khususnya kelas rendah gitu? Kalau ini kelas tinggi kan sepertinya sudah memahami ya Pak ya. Nah takutnya gitu kan kalau misalkan di kelas rendah belum bisa menjalankannya, nanti takutnya malah ikut-ikutan gitu. Ada nggak sih langkah yang lebih efektif yang nanti bisa diambil caranya gitu untuk menanggulangi dari sikapnya kelas rendah ini yang belum bisa mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan itu gimana Pak? Sejauh ini sih langkah-langkah yang ditempuh dan sedang ditempuh oleh wali kelas ya tentu diketahui juga oleh pimpinan yaitu karena sekarang kan zamannya WA group ya Bu ya. Di setiap kelas tuh ada WA grupnya gitu. Jadi kalau misalkan kelas belum disentuh sama penjaga sekolah dibersihkan setelah pulang sekolah itu wali kelas memotret dulu lingkungan di dalam kelas tuh Bu, dipotret lalu di-share di grup misalkan. Jadi itu si wali kelas ini bilang tolong Ibu karena hari ini kelasnya tidak kondusif, tidak bersih. Jadi besok yang piket dan yang sekarang tidak piket tolong untuk pagi-pagi datang piket karena kalau tidak piket tidak ada kegiatan piket maka kelas akan seperti ini sampai besok pas jam pelajaran masuk pun jadi tidak nyaman. Efeknya adalah menimbulkan penyakit kepada anak kita juga. Wali kelasnya seperti itu Bu, persuasifnya tuh Bu. Kan sayang anak sedang belajar tapi terkena penyakit karena lingkungan di dalam kelasnya tidak bersih gitu. Jadi akhirnya dengan harapan si orang tuanya pun karena
namanya juga anak kecil ya, apa namanya, ada kesadaran ketika misalkan mengantarkan anaknya pagi-pagi ya disempatkan dulu untuk sapu-sapu walaupun sebatas di dalam lingkungan kelas. Sisanya yang di luar diserahkan oleh penjaga yang membersihkan gitu loh, Bu. Itu sih, Bu, yang Mhm. kelas bawah sih. Iya. Iya, dari hasil pemaparan dari Pak Sandi itu sepertinya tindakan-tindakannya sudah cukup baik ya, Pak, ya. Iya, Adanya Bu. juga tadi itu cara lain gitu untuk menggugah pengertian masing-masing orang tua atau siswanya sendiri gitu. Nah, menurut Bapak yang jadi faktor utama tidak berjalannya program tersebut tuh apa? Sedangkan di kelas tinggi kan katanya sudah mengerti mungkin ya, Pak, ya. Betul. Nah, di kelas rendah ini mungkin adanya kurang kepemahaman dan mungkin lebih ketergantungan kepada orang tua mungkin ya, Pak, ya. Ada faktor lain ya sih, Pak, yang membuat program tersebut terhambat tuh, Pak? Kalau yang membuat program terhambat tuh ya karena ini persoalannya kan ada di kelas bawah ya, Bu. Kelas bawah ini kan Mhm. tidak bisa disalahkan juga karena memang usianya seperti itu ya, Bu, ya. Jadi Iya, apa namanya, memang yang menghambat ini yang pertama itu karena usia yang masih belia, masih anak-anak, mhm, tidak bisa bagaimanapun hanya proses pembelajaran saja terus sampai apa namanya tidak ada henti-hentinya gitu memberi heeh, pengajaran kepada anak-anak seusia tersebut. Yang kedua, kadang-kadang di grup itu rame kalau misalkan ada orang tuanya yang tidak masuk gitu, terus sudah diiming-imingi atau diperingati untuk memberikan denda kepada yang orang tua yang tidak piket. Nah, ketika yang tidak piket ini tidak melaksanakan ketentuan tersebut, piket tidak mhm, dilaksanakan, denda pun tidak dibayarkan, akhirnya iya, menimbulkan kecemburuan di antara orang tua tersebut gitu loh, Bu. iya, Jadi iya akhirnya sudah kami pastinya. dari misalkan si ibu ini mah tidak piket, juga tidak bayar denda, akhirnya yang lainnya ikut-ikutan. Nah, akhirnya Mhm, ya langkah itu selalu dilaksanakan oleh wali kelas, memotret lingkungan kelasnya sendiri gitu. Jadi memberi kesadaran, memberi pengarahan, artinya menggiring supaya jangan mempersoalkan dulu masalah hal tersebut, akan tetapi kita persoalkan adalah kebersihan untuk lingkungan dan efeknya sangat baik bagi anak ketika belajar gitu loh, Bu. Jadi mhm, baru mhm, sebatas itu sih, Bu. mhm, mhm. Oh ya, yang sebelumnya Pak Sandi bilang kan bahwa sekolahan itu sudah memberikan beberapa fasilitas yang mendukung kan Pak untuk program tersebut. Kalau boleh tahu fasilitas tersebut itu diberikan di kelas berapa saja Pak? Sekarang ini baru yang diberikan ini kelas 4, itu pun baru satu kelas dan apa namanya, kalau diakumulasi ya, Bu, ya, kelas 4 baru satu kelas, Mhm, terus kelas 3 karena ada 3 kelas, sementara penyediaan dirata-ratakan tuh hampir 2 kelas, jadi dibagi rata dulu si itunya, yang belum dapatnya mungkin bisa jadi, nanti di minggu berikutnya gitu penyediaannya tuh, Bu. Jadi belum, dan satu lagi kendalanya, Bu, kadang-kadang yang sudah dibagi itu dibawa ke rumah, terus lupa lagi ketika besoknya tuh nggak iya, dibawa, itu masalahnya, Bu. Jadi terkendala juga iya, di iya, iya, program iya, seperti itu iya. sih, Bu, Retno. Nah itu juga penting juga untuk dievaluasi kembali ya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Nah dari kendala tersebut berarti bukan hanya di kelas rendah kan, cuman di sini mungkin lebih banyaknya gitu kan program tidak berjalannya program ini tuh karena di kelas rendah yang belum memahami gitu. Betul. Menurut Bapak gitu, penerapan atau pemberian fasilitas tersebut itu yang lebih diutamakan itu di kelas berapa gitu Pak? Terkait dari yang kehambatannya itu berada di kelas rendah gitu. Sedangkan tadi yang Bapak bilang kan ada sudah terrealisasi di kelas 4 gitu Pak. Ya. Nah untuk kedepannya itu menurut Bapak bagaimana gitu? Ya, kalau menurut saya yang harus diberikan itu memang pertama kelas atas dulu ya, Bu, ya. Dipenuhi dulu kalau 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 menurut hemat saya, karena kelas atas ini kan ketika mereka sudah menjadi terbiasa menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya gitu, Bu.
Jadi jangan dulu dari kelas bawah, karena kelas bawah mah ya itu tadi kejadiannya kadang-kadang suka lupa dibawa, terus kadang-kadang tidak dibawa pulang, akhirnya di situ kotor, diambil sama penjaga sekolah, dicuci, ketuker sama gelas dan yang ada di ruangan itunya, di ruangan dapur umumnya gitu loh, Bu. Iya. Jadi kalau kelas ini kan sudah dewasa, jadi ketika mereka sudah menggunakan, dicuci, dirapihkan, disimpan di tempat kelasnya masing-masing, dikasih nama kan Bu, punya siapanya Iya. gitu. Jadi kalau itu sudah terbiasa Nah, kan otomatis jadi contoh. terkait program ini dari menurut Bapak atau sekolah Bapak gitu, keberhasilan dari program ini tuh indikatornya tuh berapa hari atau berapa waktu gitu, berapa lama gitu waktunya Pak untuk keberhasilannya kalau misalkan semuanya sudah memahami gitu. Kalau dilihat sih anak kelas atas sih sudah mulai berangsur benar-benar mulai jadi kebiasaan ya Bu. Terlihat dari lingkungan kelasnya saja sudah mulai agak bersih. Hanya di kelas 4 dan kelas 4 terutama sama kelas 5 juga sebagian itu ada yang masih tetap namanya kebiasaannya belum bisa dirubah. Akan tetapi itu menjadi PR bersama terutama juga teman-temannya untuk saling mengingatkan sih Bu. Itu sih Bu. Jadi kalau dari misalkan sebelum ada program-program kayak gini, ya kadang-kadang di lapangan upacara sendiri terlihat berserakan sampah. Tapi kalau sekarang sih sudah berangsur pulih dan berangsur berkurang maksudnya Bu. Begitu. Berarti sudah ada perubahan ya Pak ya. Nah, kalau boleh Sudah, tahu Ibu. seberapa yakin gitu Pak kalau misalkan program ini berhasil itu seberapa yakin bisa mencapai tujuan ini menurut Bapak tuh? Ya kalau misalkan variabelnya ada variabel. Kalau misalkan alat-alatnya sudah dibagi rata, didistribusikan secara merata, terus sosialisasi juga terus dilaksanakan, pembimbingan juga dilaksanakan sampai ke tingkat orang tua khususnya di kelas bawah. Saya yakin sampai 100% itu berhasil, sekolah itu bersih Bu, tidak ada sampah berserakan Bu. Iya. Oh, berarti memang benar-benar program ini sudah direncanakan secara matang ya Pak ya dari sekolah Bapak ya Pak. Iya Bu. Dengan Betul. adanya pemberian fasilitas, kemudian keterlibatan gurunya gitu, masing-masing wali kelasnya selalu memonitori gitu ibaratnya, memantau gitu kan perkembangan siswanya dalam menjaga lingkungan. Bapak, terima kasih sepertinya sangat menarik sekali tadi pembahasan Pak Sama-sama Sandi Ibu. di malam ini dari sebelumnya gitu. Itu juga Ibu. bisa menjadi motivasi saya juga, barangkali saya nanti bisa menerapkan program tersebut di sekolah saya gitu. Nah sebelum menutup pertanyaan nih Pak, saya mau sedikit bertanya gitu. Siap Ibu. Perasaan Bapak bagaimana setelah saya coaching gitu Pak? Alhamdulillah Ibu, setelah di coaching sama Ibu, saya merasa lega dan sedikitnya bisa berbagi informasi, dan apabila informasi ini baik, ya mungkin bermanfaat buat Ibu dan lain-lain. Kalau misalkan tidak baik, kan saya juga menunggu koreksi dari Ibu supaya saya bisa memperbaiki Bu. Dan alhamdulillah senang, jadi tidak unek-unek lagi ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih, nanti ditunggu selanjutnya barangkali ada tindakan selanjutnya. Sangat berharap sekali Pak Sandi bahwa sekolah Bapak nanti bisa menjadi teladan atau contoh untuk sekolah-sekolah lainnya Pak Sandi. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Iya. Ditutup saja untuk kegiatan coaching antara saya sebagai coach dan Pak saya sebagai coach, nanti bisa bergantian Pak Sandi ya. Alhamdulillah Ibu Retno, tadi setelah Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu terapkan ketika tadi percakapan pra coaching? Ya alhamdulillah sekali Pak Hussein, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan lancar lah menurut saya ya Pak ya. Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi yang
saya ketika Ibu melakukan coaching? Iya, silakan Pak. Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Namun beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Baik Ibu, untuk selanjutnya, kira-kira nih, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Insya Allah sepertinya dalam waktu dekat ini antara sekitar 1 bulan ke depan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu atau bulan depan katanya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.